أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نزل القرآن لنخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم بما فيه من القرآن ويهديهم بما فيه من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Saudara-saudara
kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah akhirat dijunjung, dunia dijinjing. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ada sebagian orang dia hanya berdoa untuk spesial sukses di dunia. Pamalahu min khalaq. Dari orang-orang ini nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa lagi. Dia hanya minta di dunia saja. Ada orang begitu, ada. Tapi ada model kedua, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, begitu juga nanti kebahagiaan di akhirat. Sekaligus ya Allah, jauhkan kami dari sentuhan-sentuhan azab neraka itu. Di sini memang ya terserah manusia itu sendiri. Apakah dia hanya mengejar dunia semata? Oke, silakan. Mungkin tidak ada pelarangnya. Tapi di model kedua tadi jelas, dia minta bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Saya kira ini paling bagus, pilihan terbaik. Dua-dua dapat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia dijinjing, itu tadi berarti bahasa dijinjing kita paham. Mungkin lebih ringan dunia dibanding akhirat. Karena akhirat tadi harus dijunjung memang. Dia posisinya ya paling atas. Jadi kalau kita bahasakan sekarang, akhirat itu adalah prioritas. Akhirat itu adalah primer. Sementara dunia ini adalah sekunder. Jadi artinya apa? Kalau nanti berhadapan di satu saat, sama-sama diperlukan, sama-sama dipentingkan, Anda pilih mana? Membuang yang dijunjung atau melepaskan yang dijinjing? Ini yang tadi juga ini harus cerdas di sini memang. Contoh misal, kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Ini menurut Al-Quran juga bagian dari minha arba'atun hurum, termasuk bulan-bulan yang Allah muliakan di Zulqa'dah ini. Zulqa'dah itu artinya santai-santai, tapi bukan berarti santai dalam bahasa kita hanya penuh dengan candaya tidak. Zulqa'dah itu artinya bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah. Dan kita tahu sebagian besar belahan dunia sudah berangkat ke sana bagi yang punya peluang. Dan jemaah saat kita juga sudah berangkat, mungkin ada 300 sekian lebih jemaah saat. Jadi mereka sedang bersiap-siap untuk masuk Zulhijjah, itu Zulqa'dah, bersiap-siap untuk pelaksanaan ibadah haji. Seperti ini cara sempit. Hadirin sekalian, misalkan ini nanti menjelang Idul Adha, kita juga dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan di Al-Quran untuk membeli sekaligus nanti menyembelih hewan kurban tentunya. Kira-kira maaf, berapa harga hewan kurban? Mungkin kalau
kambing dia bisa saja mungkin 3 jutaan barangkali. Tapi kita juga misal mau beli HP, berapa harga HP? 3 juta, samakan saja. Hewan kurban 3 juta, HP 3 juta. Anda pilih mana? Beli HP atau beli hewan kurban? Jadi disinilah tarik menarik antara dunia dan akhirat. Tapi harus cerdas. Jadi kalau akhirat dijunjung, pasti dia beli hewan kurban, tinggalkan HP. Tapi kalau dia mengejar dunia, tadi di doa tadi hanya dunia saja yang mintanya, tak perlu akhirat, pasti dia beli HP, tak jadi beli hewan kurban. Itu dia. Tapi saya kira kalau ini dihadapkan ke kita nanti, insya Allah pasti kita beli hewan kurban, pastilah. Akhirat dijunjung, dunia dijunjung. Jangan lepaskan akhirat gara-gara dunia. Kenapa? Para ulama mengatakan kalau akhirat dikejar, kalau akhirat dikebut, dunia pasti ikut. Tapi sebaliknya, kalau dunia kita kebut, dunia kita kejar, akhirat pasti luput, tak jadi berkurban. Itu. Kemudian ada satu lagi mungkin, kita mungkin nanti satu saat pengen naik haji, pastilah, dipastikan itu. Mana ada orang tak pengen naik haji? Semua pengen. Kalau misalkan ongkos naik haji, katakan saja 60 juta misalkan ya, karena semalam kita lihat ada kenaikan itu. Katakan saja 60 juta. Walaupun menunggu beberapa tahun ke depan, terserah. Tapi di saat yang sama, kalau suami istri maaf mungkin 120 jutaan ya, 2 orang. Di saat yang sama mau beli mobil pula, berapa harga mobil? Mungkin itu paling murah 200 jutaan juga ya kan. Nah sekarang mau naik haji apa mau beli mobil? Wah di sini tarik menarik juga. Mungkin banyak orang pilih beli mobil aja dah, nggak usah naik haji dulu. Nah, berarti dia uang yang di apa namanya? Dia uang yang dijunjung, dia pegang erat yang dijinjing. Berarti dia masih mengejar dunia. Hati-hati. Saya kira cerdaslah kita di sini, bahwa sekali lagi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ingat, sesungguhnya akhirat itu lebih primer, lebih pokok, lebih utama dibanding dunia yang ada kita sekarang. Dunia terimalah sendiri, jalanilah sendiri, alamilah sendiri. Kita berada sekarang posisi dunia. Kadang ya sudahlah, pengalaman kita memang berbeda-beda. Satu saat kita resah, ketika lain kita gelisah, mungkin besok gundah, macam-macam. Hari ini mungkin terjepit, besok terjepit, kecekik, macam-macam yang kita alami di dunia. Itulah dia. Tapi sekali lagi, dunia ini adalah hanya sekedar transit, singgah sebentar. Tapi akhirat lebih kekal dan abadi. Maka jangan main-main di sini, tapi harus serius. Karena dua, dunia dan akhirat memang tidak bisa dipisahkan, tapi satu saat dunia pasti berpisah. Apapun ceritanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam
Al-Hasan al-Bisri pernah mengatakan, pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirat. Ada orang sangat cinta dengan dunia, artinya prioritas dia hanya dunia semata, titik. Sementara dia lupa akhirat, padahal itu adalah tempat yang paling mantap sesuai dengan amal ubudiyah kita nantinya. Jadi jangan lupa daratan, kata orang seperti itu lah. Kita kejar dunia, silakan, tidak salah. Tapi jangan campakkan akhiratmu gara-gara dunia. Walan tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah lupakan jatahmu di dunia. Ambil itu, silakan. Tapi jangan berlebihan. Saya kira bisa dipahami. Akhirat itu lebih utama. Contoh kita lihat, kalau saja kebahagiaan dinilai Allah dari kekayaan yang material, itu mungkin korun itu lebih bahagia dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata apa yang terjadi dengan harta benda si korun justru membawa malapetaka. Seluruh harta kekayaannya ditelan bumi bulat-bulat dan korunnya sendiri. Itulah yang mengejar dunia semata, ternyata tidak punya apa-apa. Bahkan itulah mungkin yang mengantar dia ke neraka sana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hasan Basri mengatakan yang kedua, yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Manusia banyak yang cinta harta, tapi dia lupa akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan perhisaban di Allah di akhirat bukan main-main. Ada kisah nyata. Ada seseorang tukang apa itu namanya, jual kayu bakar. Ya, tiap hari dia ke hutan mengambil kayu, dipotong-potong, dijual ke pasar. Satu ketika dia punya langganan di antara ini kayu, tapi ternyata di tengah jalan rupanya dia mau makan sesuatu, ada yang terselip di celah giginya makanan, dicoleknya kayu bakar yang dijual tadi ke langganan, sikitnya bayangkan hanya tusuk gigi sebesar apa ini. Saya kira kalau satu tusuk gigi saja tidak mungkin dibayar ya. Tapi itu tidak sepengetahuan yang punya, digunakannya tusuk gigi, lalu dia pun meninggal. Menurut penuturan dia, ada orang pada saat itu yang bisa menghidupkan dia. Ditanya, bagaimana kondisimu sepanjang ada di kubur? Dia bilang, amalku alhamdulillah bagus. Semua hisab aku bisa lulus, bisa lolos. Tapi ada satu yang mengganjal. Apa itu? Tusuk gigi gitu. Disiksa aku 40 hari 40 malam gara-gara tusuk gigi. Inilah bagian dari sangat mencintai harta, tapi lupa dia hari perhitungan besok. Jadi silakan cari dunia sebanyak-banyaknya, tidak ada larangan. Wala tansa nasibaka minad dunya, kejarlah itu, tapi jangan lupa satu saat itu semua akan disensor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kata Hasan Basri adalah, yang keempat, yuhibbunal hayata wa yansawna al-maut. Ada orang dia mencintai kehidupan semata, tapi dia lupa akan mati.
Ada orang begitu. Ini selalu kita bilang tadi, lupa daratan. Pikir dia hidup saja ya. Satu saat jatuh, mati konyol. Ada orang begitu, ada. Hati-hati. Jadi kalau boleh kita jangan mati mendadak lah. Ya, ini insya Allah kita semua ketika dijemput, jadilah kita semua husnul khotimah. Terakhir kata Hasan Basri adalah yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Banyak orang yang mencintai makhluk ciptaan Allah, tapi dia lupa kepada sang penciptanya sendiri. Biasalah, silakanlah mencintai siapa-siapa, silakanlah menyayangi apa saja, tapi jangan sempat melupakan Allah Ta'ala. Saya mungkin maaf, ada orang berternak babi misalnya, maaf, berternak anjing, macam-macam yang diternak orang sekarang, biayanya miliaran, saking sukanya dengan makhluk Allah ini. Ada piara burung mahal, lebih mahal biaya burung dari biaya keluarganya, macam-macam. Tapi jangan gara-gara itu lalu kita melupakan pencipta burung itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita simpulkan bahwa dunia ini, kata para ulama, adalah ad-dunya jibatun wa talibuha kilabun. Dunia ini persis bagai bangkai-bangkai yang busuk, dan yang mengincarnya adalah anjing-anjing lasak. Itu perbandingan yang luar biasa. Artinya apa? Jangan sampai dunia ini melalaikan akhirat kita ke depan. Mudah-mudahan hidup kita ini bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat keluarga, anak-anak, dan bahkan masyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan sekaligus kita nanti menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.